Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bunia. Kali ini Bunia punya cerita yang seru. Ceritanya tentang si Beru. Nah, cerita si Beru ini ada 4 ekor anak bebek. Kisah tentang 4 ekor anak bebek. Nah, Beru yang pakai topi ini, lihat, dia seperti ketakutan ya. Memang Beru ini dianggap penakut oleh ketiga saudaranya yang lain. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita ikuti selengkapnya kisah si Beru. Pada pagi hari yang cerah, matahari bersinar indah. Sekawanan bebek berenang melintasi sungai kecil. Di baris paling depan, seekor bebek besar berenang perlahan. Tubuhnya yang besar dan bulu-bulunya yang berwarna-warni terkena sinar matahari pagi indah sekali. 4 ekor bebek kecil berenang mengikuti bebek besar. Bulu-bulu mereka masih halus, warnanya putih kecoklatan. "Ibu, kami boleh berenang sendiri?" tanya Tiko pada ibunya. Tidak boleh anak-anakku," kata ibu bebek kepada anak-anaknya. Kemudian rombongan bebek itu berenang kembali. Sesekali kepala bebek masuk ke dalam air, lalu keluar lagi dan menggoyang-goyangkan kepalanya. "Becky, Tiko, kesini!" panggil Miko. Becky dan Tiko berenang mendekati Miko. Sebelum Beru ikut berkumpul, Miko berseru, "Kamu tidak boleh kesini, Beru." Dasar bebek manja," kata Tiko sambil mengibaskan air pada Beru. Ibu bebek tidak melihat kejadian itu. Dia sibuk mencari makan yang ada di dalam air dan menempel di akar-akar rumput atau tumbuhan. Miko, Tiko, dan Becky berenang bersama di bagian paling belakang. Sedangkan Beru berenang sendiri di belakang ibunya. Sesekali ibu bebek melihat ke belakang. Ibu bebek senang anak-anaknya sibuk mencari makan dan rukun sesama saudara. Miko, sini, lebih dekat, panggil Becky. Miko, Tiko, dan Becky lalu diam sejenak. Mereka berkumpul di dekat rumput lebat, membicarakan sesuatu. Becky, aku ingin berenang tanpa ibu. Kamu mau ikut gak? Tanya Miko. "Ih, aku ikut," ucap Tiko semangat. "Shh, pelan-pelan. Jangan sampai ibu tahu," kata Miko. Tapi bagaimana caranya? Tanya Becky. Oke, kita pikirkan sambil berenang ya. Tapi kamu ikut kan, Becky? Becky mengangguk, tanda mengiyakan untuk ikut bergabung. Aku tahu caranya, bisik Miko pada kedua saudaranya itu. Beru yang masih asyik mencari makan, tidak memperhatikan saudara-saudaranya berenang. Ibu bebek melihat ke belakang. Tidak didapatinya Miko, Becky, dan Tiko. "Beru, mana ketiga saudaramu?" tanya ibu. Tadi berenang di belakang aku, Bu." Coba kamu lihat mereka." "Baik, Bu." Beru membalikkan badannya. Belum sempat Beru berenang, Miko, Becky, dan Tiko sudah terlihat berenang menuju ke arah Beru. "Ibu, itu mereka datang," kata Beru pada ibunya. Ibu bebek melihat ke belakang, memperhatikan keempat anaknya. Ibu bebek mengepakkan sayap kanannya ke arah depan, pertanda menyuruh anak-anaknya untuk cepat berenang. Sekarang 4 anak bebek itu berenang bersama sambil bersenda gurau. Ibu bebek tersenyum bahagia melihat keempat anaknya rukun dan saling menjaga. Hari sudah siang. Matahari semakin panas menyinari bumi. Awan putih di atas sana berlarian bekerjaran. Di depan ada persimpangan. Sungai itu terbagi 2. Tidak jauh dari Miko ada tempat teduh di bawah pohon bambu yang rimbun. "Ibu, kami berteduh dulu sebentar ya," kata Miko. "Jangan lama-lama ya.
Ibu tunggu di ujung sungai itu ya. Iya Bu, jawab Tiko. Lalu Tiko, Miko, Beki, serta Beru berkumpul di bawah pohon bambu yang rimbun. Sesuai rencana, Miko, Tiko, dan Beki berkumpul dan membicarakan sesuatu. Beru, kamu tunggu di sini aja sebentar. Kami akan pergi menyusul ibu, kata Miko. Iya, kamu di sini dulu ya, tambah Beki. Tapi aku takut kalau aku sendiri di sini. Tenang saja deh, aku juga di sini, ucap Tiko. Kemudian Miko dan Beki pergi meninggalkan Beru dan Tiko. Miko dan Beki berbicara perlahan-lahan dan tidak terlihat lagi sesaat kemudian. Kenapa lama sekali Miko dan Beki ya? Tanya Tiko. Oh, tunggu saja sebentar. Mungkin Beki dan Miko sedang berbicara dengan ibu, jelas Beru. Tiko sudah tidak sabar lagi ingin segera pergi juga. Dia terlihat gelisah sekali. Sebenarnya, Beki dan Miko tidak jadi menyusul ibunya. Mereka bersembunyi di pinggir sungai menunggu Tiko. Ibu bebek memanggil-manggil keempat anaknya. Tapi tidak ada jawaban. Kemudian dengan cepat Beki menjawab dan mengatakan bahwa mereka sudah di belakang ibu. Tiko buru-buru meninggalkan Beru. Tiko tidak melihat lagi ke arah Beru. Kamu tunggu di situ aja Beru, teriak Tiko. Lalu Beru terdiam dan tertunduk sedih. Saudaranya meninggalkan Beru begitu saja. Beru tahu, pasti ini rencana mereka bertiga. Kejadian ini bukan kejadian yang pertama kali dialami Beru. Beki, Tiko, dan Miko selalu baik pada Beru kalau ada ibunya. Jika tidak ada ibu, Beru tidak boleh bermain bersama ketiga saudaranya itu. Hei, kok kamu lama sekali Tiko? Kata Beki. Beru susah deh aku bohongin. Ayo sudah yuk. Ayo cepat kita pergi. Itu ke tempat yang aku ceritakan tadi, ajak Miko. Ketiga bebek itu lalu pergi meninggalkan Beru dan ibunya. Mereka pergi menuju sungai yang lebih besar. Kata Miko, tempat tujuannya itu adalah sungai yang sangat indah. Ada banyak sekali ikan kecil dan makanan lezat di sana. Ibu bebek semakin gelisah. Anak-anaknya yang dari tadi ditunggu-tunggu tak juga datang. Akhirnya ibu bebek kembali ke tempat tadi. Dipanggilnya satu persatu anak-anaknya. Tapi tak juga ada yang menjawab. Beru yang mendengar suara ibunya langsung menengadahkan kepalanya. Dilihatnya Beru yang sedang sendiri. Ibunya langsung menghampiri Beru. Kamu kenapa? Tanya ibu. Aku sedih, Bu. Aku sedih. Beki, Tiko, dan Miko pergi meninggalkanku. Meninggalkan kamu? Kemana mereka pergi? Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak tahu mereka pergi kemana. Tadi katanya mau menjemput ibu. Awas ya anak-anak itu. Nanti kalau ketemu akan ibu hukum mereka, ucap ibu dengan wajah kesal. Di sungai yang lebih besar, ketiga anak bebek itu asyik dan riang sekali bermain-main. Mereka saling kejar dan bercanda. Tanpa disadari, mereka semakin mendekati air terjun yang sangat tinggi. Ketiga anak bebek itu masih belum bisa terbang dengan baik. Mereka pasti akan celaka jika terbawa arus. Beru dan ibu bebek segera mencari Beki, Tiko, dan Miko. Beru mengikuti ibunya berenang di belakang dengan cepat. Udara panas semakin terasa di kepala. Beru sesekali mencelupkan kepalanya ke dalam air. Ibu dan Beru terus memanggil-manggil ketiga saudara Beru. Tapi tetap saja tidak ada yang menjawab. Seekor burung yang sedang terbang rendah mendekati Beru dan ibunya. Aku melihat 3 anak bebek di sungai sebelah sana.
ucap burung itu. Lalu burung terbang tinggi lagi meninggalkan mereka. Terima kasih burung, kata ibu. Jarak ketiga anak bebek dan air terjun semakin dekat. Mereka tidak tahu kalau di tempat mereka bermain terdapat air terjun yang sangat berbahaya. Becky, Miko, kalian dengar itu? Tanya Tiko. Dengar apa? Itu tuh, suara gemuruh itu. Aku tidak mendengar apa-apa, Tiko, kata Becky. Sudah. Kita terus mencari ikan. Di sini banyak sekali ikannya, ucap Miko. Tanpa disadari, mereka semakin terbawa oleh arus yang semakin cepat. Mereka terlalu asyik menangkap ikan dan tidak memperhatikan ke sekeliling mereka. Beru naik ke punggung ibunya lalu berpegangan. Ibunya langsung terbang mencari ketiga anaknya yang lain. Setelah mendengar keberadaan mereka dari burung tadi, "Ibu, itu Becky, Miko, dan Tiko," tunjuk Beru. Becky, Miko, dan Tiko sudah semakin dekat ke air terjun. Mereka baru tersadar ketika ibunya mengingatkan mereka untuk segera berenang ke pinggir sungai. Tapi ketiga bebek itu terlanjur terbawa arus yang besar. Mereka pun berteriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong! Becky dan Tiko sudah hampir terjatuh. Ibunya langsung memegang Tiko dan Becky lalu mengangkatnya ke tepi sungai. Beru yang terjatuh dari ibunya sewaktu menolong Tiko dan Becky berenang cepat ke arah Miko yang hampir lagi terjatuh. "Beru, Miko!" teriak ibu. Aku tolong Miko, ibu, kata Beru. Beru dan Miko terjatuh terbawa arus air yang besar. Beru memegang sayap Miko dan berusaha terbang membawa Miko. Diangkatnya sekuat tenaga Miko ke batu besar di bawah sana. Beru yang kelelahan mengangkat Miko hampir saja terjatuh saat hinggap di batu besar. "Untung saja Beru berani menolong kamu, Miko," kata ibu dengan wajah marah. Becky, Miko, dan Tiko meminta maaf pada ibu atas perbuatannya tadi. Miko memeluk Beru dan mengucapkan terima kasih serta meminta maaf. Beru pun memeluk Miko dan memaafkannya. Akhirnya, kelima bebek itu saling berpelukan di pinggir sungai, terhalang awan-awan yang bergerak perlahan. Nah, anak-anak, bagaimana kisah si Beru tadi? Seru kan? Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Sesama saudara, kita harus saling tolong-menolong dan saling menyayangi. Baik, sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Sampai jumpa.